Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya. Karena tiap nabi memiliki kaum masing-masing. Jadi kelompok masing-masing. Berbeda dengan Nabi Muhammad, umat lebih menyeluruh. Buistu, aku diutus ilan nasi kapah, kepada seluruh manusia. Bukan lagi kaum, tapi seluruh manusia. Alladzina abadul ijla, yang mereka kaum itu menyembah al ijla, anak sapi betina. Anak sapi ini pencetusnya itu adalah Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini lawan dari Nabi Musa. Dalam ayat ini sangat jelas, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, kalian telah mendolimi, angkusakum, diri-diri kalian. Perbuatannya itu hakikatnya mendolimi diri sendiri, karena akibatnya pun kembali kepada dirinya sendiri. Setiap perbuatan yang akibatnya kembali kepada dirinya, itu berarti mendolimi diri sendiri. Karena dari perbuatannya ada akibat. Bitikhadikumul ijla, dengan menjadikannya kamu sekalian al ijla, anak sapi tersebut, ilahan, sebagai Tuhan. Ini terjadi ketika Nabi Musa dipanggil Allah ke Gunung Tursina untuk menerima 10 surat perintah yang disebut dengan Ten Commandment, 10 surat perintah dari Allah, yang kalian sudah tahu apa isi 10 perintah tersebut, ya. Salah satunya itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentu yang lebih utama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu salah satunya. Dan Nabi Musa telah menitipkan kepada adiknya bernama Nabi Harun. Jadi Nabi Musa punya adik bernama Nabi Harun. Harun, aku titip kaumku ini agar tetap mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aku akan pergi, dipanggil Allah ke Gunung Tursina untuk menerima 10 surat perintah selama arba'ina lailatan, 40 malam. Ternyata Nabi Harun tak sekuat Nabi Musa. Ya, tak sekuat dan tak sehebat Nabi Musa. Makanya kita tak bisa menyamakan diri seseorang dengan diri orang lain. Jadilah diri kita sendiri, orang lain jadilah orang lain.
Walaupun kita ingin berbuat yang sama, belum tentu sama. Karena setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Tentu likuli syai'in maziyah wa nuqsan. Setiap sesuatu pasti ada lebihnya dan juga ada kekurangannya. Gak ada yang sempurna. Siapapun. Sehebat-hebatnya orang ngaku sempurna, gak ada yang bisa. Tetap orang itu memiliki kekurangan. Ya, awas. Maka gak boleh sombong. Kita boleh lebih dari satu sisi, tapi di sisi lain kita kurang. Yang lain pun boleh lebih dari satu sisi, tapi lain sisi kurang. Tong sombong lah pokoknya mah. Rek profesor, rek doktor, siapapun yang punya gelar tinggi, pasti saja kekurangannya ada. Boleh jadi kita punya kelebihan yang tak dimiliki orang lain. Ya. Begitu juga di yang lain yang tidak dapat kita miliki. Wajar dimanapun seperti itu. Termasuk Nabi Musa menitipkan kepada Nabi Harun. Nabi Musa bisa mengatasi kaumnya untuk menyembah Allah. Tapi tidak dengan Nabi Harun. Makanya disebutkan dalam Quran wa godiba asifa. Nabi Musa marah, ya, penuh dengan kekesalan karena ketika ditinggalkan 40 malam ternyata kaumnya menyembah lagi anak sapi, ya, menyembah lagi anak sapi sebagai Tuhan. Dan katanya di India sebagiannya itu meyakini sapi itu Tuhan itu. Makanya kalau di India katanya apabila sedang berjalan pakai kendaraan ada sapi di tengah jalan, mereka tak berani untuk mengusir sapinya. Dibiarkan saja sapi itu pergi sendiri, baru mereka berjalan. Bahkan ada yang unik, tainya pun parebut. Kotorannya pun parebut. Pada ngambil untuk berkah katanya. Itu kan kotoran Tuhan katanya. Jadi kalau sapi dianggap Tuhan, itu kotoran Tuhan, parebut itu. Nah itulah kemusyrikan yang terjadi karena mereka tak paham. Karena Tuhan itu harus segala-galanya di atas. Masa Tuhan tidak lebih banyak berbuat, ya, daripada bawahan Tuhannya gitu. Makanya lucu seperti dulu orang-orang musyrikin menjadikan Lata, Mana, Uja sebagai Tuhan. Itu tertawa. Kenapa kok Tuhan bukan menciptakan malah diciptakan? Kok kenapa Tuhan bukan berbuat malah dibuat? Unik kan? Itu kita lihat. Jadi jeung akal sehat ge tepas. Maka setelah berbuat salah disuruh apa? Tobat. Siapapun yang salah bertobat. Walaupun tobat di masa dahulu berbeda dengan tobat di masa Nabi Muhammad SAW. Prinsipnya tobat itu kembali kepada Allah. Pertama tentu orang menyesal akan perbuatannya, tak akan mengulangi lagi. Kedua dia berjanji, ya, diniatkan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi menyesal, berjanji tak akan mengulangi perbuatan tersebut. Ketiga benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut. Lalu diikuti dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan untuk bisa menutupi segala kesalahan yang telah terjadi. Innal hasanat yudhibna sayiat, karena kebaikanlah yang akan bisa menutupi segala keburukan. Tobat itu bukan berhenti meninggalkan, tapi dilanjutkan dengan tindakan perbuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka setelah menyembah anak sapi 40 malam lamanya dan kembali, tentu saja Nabi Musa marah. Maka mereka disuruh tobat. Patubu ila bari'ikum, bertobatlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, kholiqakum, kholi ila barikum kholiqikum, ya, kholiqikum, kepada penciptamu. Jadi membacanya disamakan bari'ikum kholiqikum, ya. Min ibadatihi, dari menyembahnya, akan akan anak sapi itu. Bagaimana tobatnya? Nah, ini tobat kaum Nabi Musa. Paktulu angpusakum, bunuhlah oleh kalian diri-diri kalian. Nah, dalam tafsirnya yang dimaksud bunuhlah oleh kalian diri-diri kalian, liyaktul, dibarisi liyaktulil bari'u lianna harfas sakin ida hurika bil kasri, ya. Liyaktul itu lamnya lam amar goib, hendaklah membunuh. Amar goib itu amar yang tidak langsung, suruh. Kalau langsung, masuklah, udkhul, masuk langsung orangnya. Tapi kalau Pak di luar ada tamu, suruh dia masuk. Nah, kalau kalimat suruh dia masuk, liyadkhul, suruh dia masuk. Jadi ada perantara. Kalau langsung, amarnya hadir, udkhul, masuk. Orangnya langsung. Tapi kalau Pak di luar ada tamu, suruh dia masuk, liyadkhul, suruh dia bunuh, liyaqtul. Dibarisi liyaktulil bari'u, suruh untuk membunuh orang, suruh membunuh orang-orang yang bari'u itu bersih, tidak melakukan penyembahan terhadap anak sapi sebagai Tuhan. Itu bari'u, bersih. Minkum, di antara kamu, al mujrima, kepada orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang bersih yang tidak menyembah anak sapi harus membunuh, disuruh membunuh orang-orang yang berbuat dosa, yaitu orang yang menyembah sapi, ya, menyembah sapi betina. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya menuju Gunung Turusina untuk menerima 10 surat perintah itu selama 40 malam. Nah, itu tobatlah gitu. Dalikum al-qatlu, yang demikian itu yaitu membunuh, khairun, lebih baik, lakum, untukmu, inda bari'ikum, di sisi Tuhanmu. Itu di apa, benar-benar menurut Allah itu yang paling baik. Pawab pakokum, maka Allah menyepakati kamu, lipi lidalika, untuk mengerjakan perbuatan itu cocok dengan kehendak Allah. Cara itu. Warsala, dan Allah mengutus, Allah mengirimkan alaikum, kepada kamu, sihabatan sauda, awan yang hitam. Jadi sebelum terjadi dibunuhnya orang-orang yang berdosa, ada awan dulu yang hitam menutupi. Apa tujuan awan hitam yang diturunkan itu? Li'alla yabsura ba'dukum ba'dhan, agar tidak saling melihat sebagian kamu akan sebagian yang lain. Jadi lamun poek mah jelebot teka ciri bisi, kalau kelihatan langsung orangnya takut khawatir, aduh karunya
si anu teh ieu gitu kan. Dilihat orang nama ari teu ditinggali jelema mah beledug-beledug ge teuing saha. Nu penting itu adalah orang-orang berdosa. Itu disebut dalam ayat ini. Sehingga fayarhamuhu Allah menyayanginya. Nah, perbuatan itu disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hatta qatala minkum, sehingga sampai membunuh di antara kalian seorang saja, bisa 2-3 membunuh, ya, bisa 2-3 kali membunuh. Itu sampai bisa membunuh di antara kalian nahwa sab'ina alfan, sekitar 70.000 orang. Bayangkan 70.000 bukan orang yang sedikit ya. Itu dibunuh sebanyak 70.000 orang. Itu sebagai tobatnya. Maka setelah itulah pataba Allah menerima taubat alaikum atas kamu sekalian, yaitu qabila taubatakum, Allah menerima taubat kalian, taubat kaum Nabi Musa, ya. Innahu, sesungguhnya Allah wa tawwabu, maha penerima taubat. Awas, Allah itu maha penerima taubat ya. Tidak ada dosa besar bila bertobat, sebaliknya tidak ada dosa kecil apabila terus dikerjakan. Artinya dosa sebesar apapun bila berhenti, insya Allah diampuni. Sebaliknya walaupun kecil tapi dikerja bahaya itu. Makanya tidak ada, kalau saya menyebut tidak ada dosa kecil, karena akibat dari dosa ya neraka. Dan tidak dengar dalam Quran neraka handut kuku. Dengar gak di Quran neraka handut kuku? Dan dosana ge leutikeun bae narakana ge handut kuku, enggak ada. Semua neraka membakar orang, hancur badannya. Makanya dosa itu bila dikumpul-kumpul walaupun kecil tetap besar. Sebaliknya dosa besar bila bertobat ya selesai, insya Allah. Di samping Allah maha penerima taubat, juga Ar-Rahim, Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah maha penyayang, tapi hamba yang kadang-kadang tak mau disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan peraturan Allah yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam sunnah, itu semuanya limaslahatil basyari dunya wa ukhra, untuk kemaslahatan manusia baik dunia ataupun akhirat. Jadi sebuah aturan yang ada dalam Quran ataupun hadis Nabi bukan untuk menyusahkan orang, melainkan untuk keselamatan orang baik dunia ataupun akhirat. Mari kita taati segala perintahnya, mari kita jauhi segala larangannya, mari kita ikuti segala petunjuknya. Itu barangkali Al-Baqarah yaitu 54. Semoga ayat ini memberi pelajaran untuk kita semua. Karena ini merupakan ayat kisah, berarti kita harus mengambil pelajaran atau harus mendapatkan pesan moral dalam ayat ini. Setiap yang bersalah harus bertaubat dan dihukum. Begitu ya. Dan lebih baik preventif, tidak melakukan suatu pelanggaran atau dosa yang mengakibatkan dihukum. Kalaupun ada orang telah terjadi, yaitu resiko. Setiap orang menerima hukuman apabila dia bersalah. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta faedah dan manfaat dari Quran yang kita baca bersama ini. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika.